Halo guys, kali ini gue punya cerita yang menurut gue sih ya menarik lah buat di-share ke kalian. Nah, ceritanya itu gue ambil dari akun Twitternya Payung Hitam. Dan pastinya sudah dapat izin ya guys dari beliau buat di-share di channel ini. Ceritanya itu berjudul Burong Tujo guys. Gue mau disclaimer dulu nih. Kalau kalian tahu daerah lokasi dan nama-nama tokoh dalam cerita ini, ya kalian keep sendiri aja ya guys, buat jaga privasi si narasumber. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung kita dengerin ceritanya. Panggil saja aku Ros atau Mbak Ros. Kejadian ini aku alami sekitar pada tahun 2007 atau 2008. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal sama bapak, ibu, dan juga nenekku yang berumur 70 tahun waktu itu. Ini nenekku dari ibuku. Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal. Kami sekeluarga nggak tega lihat nenek sendirian. Karena orang tua rentan sakit, makanya supaya mudah ngurusnya, dan supaya kami tenang, nenek tinggal bersama kami. Oh iya, nenekku bernama Lening. Lebih akrab disapa Nek Lening. Nenekku walau sudah tua, beliau masih aktif bergerak, kayak nyapu halaman, ngejalanin hobinya yaitu menjahit. Bahkan gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Beliau betul-betul rajin beribadah. Tapi kejadian aneh ini bermula dari nenekku. Pada suatu hari beliau menangis. Nangisnya kejer banget, sedih banget. Sampai terseduh-seduh kayak orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya. Kami sekeluarga pun bingung apa yang terjadi sama nenek. Kami sudah berusaha nanya nenek, tapi nenek nggak jawab. Yang pada akhirnya nenek berhenti nangis mungkin karena capek, akhirnya beliau tertidur. Kami rencananya akan bertanya esok harinya, ketika nenek sudah agak mendingan dari sedihnya. Besoknya, ibuku yang nanya ke nenek, ada apa semalam menangis? Tapi jawaban nenek cuma ngerasa sangat-sangat bersalah sama seseorang. Beliau betul-betul menyesali perbuatannya, yang entah apa itu. Karena setiap ditanya, pasti dialihkan sama nenek. Dan jawabannya selalu ngelantur. Hari-hari kami jalani yang mana nenekku masih suka nangis sesekali, tapi nggak sering, dan kami pun nggak mikir kemana-mana. Tapi di akhir tahun 2007, nenekku semakin intens atau sering menangisnya. Bisa-bisa dalam 1 minggu beliau menangis setiap hari. Kami semakin bingung, nggak tega juga melihat nenek yang selalu sedih. Ditanya pun jawabannya selalu di inti yang sama, yaitu menyesali perbuatannya dahulu. Tapi kami nggak tahu apa yang nenek perbuat, dan pada siapa beliau merasa bersalah. Kekhawatiran ini tanpa kami sadari adalah awal dari sesuatu yang akan menimpa kami ke depannya. Ibu juga beberapa kali bertanya ke warga desa, yang siapa tahu paham soal apa yang dialami nenek. Akhirnya, ibu yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore di masjid, bertanya ke Pak Ustadz yang memimpin pengajian. Ibu berpikir pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami nenek. Di pengajian itu, Pak Ustadz minta untuk berkunjung ke rumah kami supaya ketemu langsung sama nenek. Beberapa hari kemudian, Pak Ustadz datang ke rumah kami. Niatnya, nenek diarahkan supaya nggak sedih lagi dan lebih mendekati Tuhan untuk memohon ampun dari kesalahan dan lain-lain. Tapi sebelum dinasihati Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun nggak ada yang terjawab logis sama nenek. Malah jawabannya makin ngelantur. Kayak contoh nenekku menyesal karena pernah potong rambut terlalu pendek, jadi beliau malunya sampai sekarang. Nah, itu cuma salah satu contoh. Sebetulnya banyak jawaban ngelantur nenek yang kami nggak paham ujungnya. Akhirnya Pak Ustadz nyaranin kalau nenek masih sering nangis, biar dibawa ke guru dari Pak Ustadz ini. Tapi memang rumahnya jauh dari desa kami, udah beda kabupaten malah. Karena lokasinya yang terlalu jauh itu, kami nggak langsung bawa nenek ke sana. Walaupun nenek masih beberapa kali menangis. Kami ke sana pun juga harus rombongan. Ya, yang pasti ibu, bapak, aku, Pak Ustadz, belum lagi nenek. Dan harus pakai mobil atau angkutan umum. Sedangkan keluarga kami tidak punya mobil. Semakin hari keadaan nenek semakin parah. Kami juga nggak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kali kami lihat nenek sholat nggak menghadap ke kiblat. Hari ini misal menghadap ke selatan, besok ke utara, besoknya lagi ke barat. Random lah pokoknya. Bapak juga udah ngingetin ke nenek kalau arah kiblatnya salah. Tapi tetap aja besoknya diulangi lagi. Dari sikap pun perlahan berubah. Nenek lebih temperamen, suka marah-marah yang nggak jelas alasannya apa. Ibu juga akhirnya sering sakit hati sama perkataan nenek, bahkan sampai buat ibu menangis. Nenekku rasanya bukan orang yang sama lagi. Sering banget ibu ribut cuma karena hal sepele. Sikap nenek betul-betul berubah. Tadinya nenek orang yang sangat lembut. Salah satu perkataan yang paling nyakitin hati ibu, nenek pernah bilang beliau nyesel setengah mati udah ngelahirin ibu.
Nggak cuma ibu, bapak pun dibuat tersinggung sama perkataan nenek, yang katanya nenek juga nyesel udah nikahin ibu sama bapak. Nenek bener-bener nggak pernah bilang begitu sebelumnya. Setelah itu nenek mulai sakit-sakitan. Tapi sakitnya pun kita nggak paham sakit apa. Nanti sakit perut, nanti kakinya yang sakit, sampai nenek nggak bisa bangun. Besoknya bisa lain lagi sakitnya. Karena itulah kondisi nenek akhirnya makin memburuk. Selain fisik, tapi sikapnya yang mulai aneh. Nenek juga cuma bisa berbaring di kasur, nggak bisa bangun lagi. Kami akhirnya ngebawa nenek ke guru dari Pak Ustadz yang sudah aku ceritain tadi. Kami rombongan berangkat, aku, ibu, nenek, bapak, Pak Ustadz, dan beberapa warga. Dengan mobil tetangga yang kami pinjam pergi ke rumah guru dari Pak Ustadz. Kami menempuh perjalanan selama 6 jam. Sesampainya di sana, kami langsung nyeritain semua keluhan yang nenekku derita. Diperiksalah nenek dengan Pak Dullah. Gak lama Pak Dullah langsung memasang raut wajah takut. Setelah diperiksa, Pak Dullah mengajak Bapak ngobrol menjauh dari kami ke belakang rumahnya. Yang Pak Dullah katakan pada Bapak kayak gini. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Lening. Tapi demi kebaikan, jadi saya mau nanya dengan Bapak. Apakah Ibu Lening sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam? Atau Bu Lening pernah bersekutu dengan jin? Tanya Pak Dullah. Bapak yang dengar itu kaget, tapi juga bingung karena perasaan Bapak. Nenek nggak pernah melakukan hal aneh. Untuk lebih jelasnya, Bapak manggil Ibu buat tanya lebih detail karena Ibu anak kandungnya. Menurut Ibu pun, Nenek nggak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan Ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dullah, nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut jin ini Burong Tujo, yang terkenal juga di masyarakat daerah kami. Mengeluarkan jin ini pun gak mudah, sangat sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata sanggup. Maka dari itu, Pak Dullah tanya, apakah nenekku memeliharanya? Kalau betul iya, Pak Dullah mau tahu di mana dapetin ilmu itu. Kalau kita udah tahu di mana dapetnya, kita bisa cari solusi untuk ngelepasinnya. Untuk sementara, ibu dan bapak ngekip persoalan apa yang terjadi sama nenek. Takutnya ngebuat pandangan jelek untuk keluargaku, terutama nenek. Karena kita semua belum tahu pastinya nenek pelihara jin atau enggak. Kalau kesebar ke orang-orang nenek pelihara jin, kan benar-benar nggak enak kesannya. Kita akhirnya pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Dullah pun, gelagat Pak Dullah kayak segan mandang nenek. Padahal nenek biasa saja di sana, cuma duduk diam di atas kursi roda. Iya, kami bawa nenek dengan kursi roda karena di situ nenek sedang nggak kambuh. Sampai di rumah, ibu dan bapak langsung nanya ke nenek perihal pelihara jin. Tapi nenek ngaku nggak ngerti soal jin, apalagi sampai melihara jin dan belajar ilmu hitam. Ibu dan bapak sebenarnya setengah percaya, setengah enggak. Kami semua cuma bisa berdoa, karena semakin hari kondisi nenek semakin memburuk parah. Kami semua kebingungan, karena nggak ada solusi apapun. Kami berpikir juga di sisi lain, selain hal karena burung tujuh, bisa jadi nenek seperti ini karena faktor usia. Karena semakin tua, perasaan manusia bakal lebih sensitif. Menurut masukan dari beberapa kerabat dan warga pun sama, untuk memaklumi sikap dan fisik nenek karena faktor usia. Itulah beberapa hal yang membuat kita mikir dua sisi. Setelah penderitaan panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu subuh-subuh. Sebelumnya sempat nenek merintih kesakit waktu ibu berusaha ngebangunin beliau. Setelah merintih, barulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, pagi itu juga kami mengurus pemakaman nenek dibantu warga desa yang juga ngumpul di rumahku. Siangnya nenekku sudah selesai dikafankan dan siap untuk dimakamkan. Tapi di situ nenekku mengeluarkan suara tangisan. Gimana nggak panik dan kaget kami semuanya. Nenek mengeluh, katanya kaki dan tangannya sakit nggak bisa digerakin. Ya, karena memang udah dikafanin. Posisi keluargaku di situ antara senang dan sedih, karena nenek bangun lagi. Tapi juga heran kenapa bisa. Karena kami yakin denyut nadinya dan nafasnya pun sudah nggak ada tadi. Bahkan kulit nenek udah rontok pas dimandiin. Wajahnya menangis, kami akhirnya membuka seluruh kafan. Disinilah nenek mulai berhenti menangis dan bangun duduk dari tidurnya. Wajahnya berubah ekspresi datar. Kemudian ngeliatin semua orang di ruangan itu dengan tatapannya yang aneh. Beliau melototin satu persatu orang dengan tatapan mirip ayam atau burung. Gerakan matanya patah-patah, melotot tanpa ngedip sedikit pun. Aku benar-benar ketakutan. Semua orang yang ada di ruangan itu ketakutan gak mau beradu mata. Selesai melototin kita semua, nenek kembali menangis. Akhirnya Pak Ustadz yang melerai semuanya untuk mendoakan nenek. Semuanya yang ada di ruangan mengikuti doa Pak Ustadz. Setelah doa, nenek digotong ke kamar lalu dibaringkan. Kami merasa ini betul ada yang gak beres. Tapi cuma aku, ibu bapak aja yang tahu kemungkinan kalau nenek pelihara jin. Aku tahu kemungkinan nenek pelihara jin ya cerita dari ibu. Ibu selalu beri pesan ke aku untuk ngebuka mulut mengenai hal ini.
Tapi kayaknya warga desa udah mulai menduga nenekku ada yang gak beres. Tapi entah apa yang ada di pikiran warga. Yang jelas pasti ada di antara mereka yang berpikiran masalah nenekku ini ada sangkut pautnya dengan jin. Setelah kejadian nenekku bangun lagi dari meninggalnya, beberapa bagian tubuh nenek mulai membusuk bahkan sampai ngeluarin bau busuk. Untuk meminimalisir bau, kami menabur kapur barus di sekitar nenek. Pagi, siang, malam, nenek masih tetap menangis dan nenek pun seperti udah gak bisa ngomong lagi selama sebulan. Sampai suatu malam jam 9, nenek tiba-tiba manggil ibu. Malah kami semua yang datang karena nenek akhirnya bisa ngomong. Ternyata malam itu nenek minta sholat. Bapak bilang lebih baik sholat dalam posisi berbaring dan gak perlu wudhu. Tapi nenek maksa buat ke kamar mandi. Ya udah, akhirnya nenek diantar untuk ambil air wudhu dengan dibopong. Tapi di situ nenek tiba-tiba bangun sendiri tanpa bantuan dan jalan sendiri. Walaupun awalnya jalan sempoyongan, tapi kita tetap bingung. Tiba-tiba bisa jalan. Ibulah yang antar nenek ambil wudhu sambil dituntun. Mulailah di situ nenek sholat seperti orang biasa, berdiri, tapi dijagain sama bapak dan ibu dari jauh. Takut nenek tiba-tiba jatuh. Tapi setelah diamatin, nenek gak ruku-ruku dan sujud. Berdiri aja begitu hampir setengah jam. Gak lama nenek loncat-loncat di atas sejadah, yang akhirnya setelah itu jatuh. Ibu langsung membawa nenek ke kasur untuk dibaringkan. Posisi nenek gak sadarkan diri tapi matanya menatap kosong melotot ke langit-langit kamar. Makin parah lagi setelah kejadian barusan, nenek nggak mengedipkan matanya sama sekali. Udah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan, tapi nggak ada hasil apapun. Pada suatu hari yang buat aneh, terdengar suara nenek berasal dari halaman belakang. Padahal nenek masih belum bisa bangun bahkan ngomong saat itu. Akhirnya ibu mengecek ke belakang. Di sana nggak ada siapapun, dan suaranya menghilang. Barulah ibu lari ke kamar nenek. Di sana ternyata nenek masih terbaring lemas. Aku yang bingung langsung tanya ke ibu, sebetulnya ada apa? Tapi nggak langsung dijawab. Barulah setelah bapak pulang kerja malamnya, ibu cerita soal tadi sore, dan makin memperkuat dugaan kita kalau ada yang nggak beres sama nenek. Lagi-lagi kita, terutama ibu, yang minta ke bapak buat cariin orang yang bisa nanganin nenek. Sudah kasihan banget kami sama nenek. Malam itu kita berusaha melewati hari untuk tetap tenang, tapi tiba-tiba ada yang ketuk pintu terkesan buru-buru dan ketakutan. Ternyata itu beberapa pemuda desa. Pemuda itu bilang lihat nenek ada di lapangan kosong di desa kami. Karena bingung nenekku mau apa disamperin lah. Pas dideketin mau ditanya, nenek langsung ke arah pohon dan manjat dengan cepat. Terus menghilang gitu aja. Itu jelas banget, mereka lihat, betul-betul jelas. Setelah itu, bapak langsung cek ke kamar nenek. Ya nenek masih di posisi yang sama, terbaring. Pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam juga. Ibu mengaitkan kemiripan kejadian yang sama kayak yang dialaminya sore tadi. Cuma bedanya ibu dengar suaranya aja. Besok harinya bapak sampai izin gak masuk kerja cuma buat nyariin orang pinter buat nenek yang dibantu Pak Ustadz. Berhari-hari nyari orang pinter gak juga dapet. Tapi keluhan warga yang lapor ke kami soal ngeliat nenek berkeliaran makin banyak. Kayak mereka ini diteror sama nenekku. Contoh teror yang dialami sama warga, yaitu ngeliat nenek duduk di teras. Bahkan sering juga yang denger nenek nangis. Padahal semenjak sebulan lalu, nenek nggak pernah nangis lagi. Tubuhnya cuma terbaring, mandangin langit-langit sambil melotot. Bersuara pun cuma menggeram. Entah bagaimana kabar ini tersebar, akhirnya warga menilai nenekku memelihara jin. Bahkan keluarga kami pun dibilang memelihara jin. Tapi ada juga warga yang simpati karena musibah yang menimpa kami. Warga desa juga banyak yang saranin untuk didatangkan beberapa orang pintar, tetapi hasilnya nihil. Ya udah, ujungnya nelpon ke Padullah lagi, guru dari Pak Ustadz. Kenapa ke Padullah lagi? Ya karena cuma beliaulah yang paling detail kasih tahu infonya. Akhirnya Padullah datang yang langsung kaget melihat nenek. Ya betul-betul kondisi badannya banyak yang busuk, kulit mengelupas, mengeluarkan bau yang gak enak, seolah-olah kayak mayat hidup. Cuma bedanya bisa menggeram dan bernafas saja. Disitulah Padullah menerawang sebisa beliau tanpa ngobatin. Simpelnya menurut beliau, ada banyak jin yang terperangkap di tubuh nenekku. Ini bukan nenekku lagi. Jiwa nenekku sudah nggak ada di raga itu. Jiwa nenekku terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap. Ini semua akibat burung tujo. Ya, burung tujo ini membuka pagar badan manusia sampai nyedot semua jin yang ada di sekitar. Jin itu akhirnya terperangkap dan nggak bisa keluar. Terkuncilah. Jin-jin itu juga banyak yang nangis di dalam sana. Kami juga penasaran soal burung tujo yang menyerang nenek. Jadi ternyata burung tujo itu bentuknya bukan menyerupai burung. Jadi burung tujo itu bahasa daerah kuno dari daerah kami, yang artinya jin tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga nggak bisa dipastikan kayak apa.
Orang-orang yang bisa menguasai burung tujo sudah pasti bisa menguasai semuanya atas kehendak burung tujo. Dan sudah pasti orang-orang tersebut bukan orang yang baik. Mereka musyrik, lupa akan peran Tuhan. Tapi semoga nenekku punya tujuan yang baik melihara burung tujo ini. Solusinya menurut Padula, ya cuma memindahkan satu burung tujo ini ke sanak saudara sedarah nenek. Tapi cara itu sebetulnya cuma menjeda masalah, bukan menghilangkan. Nantinya orang yang menerima burung tujo itu bakal ngalamin apa yang dirasakan sama nenek. Padula juga bilang, sebetulnya nenek sedang berjuang untuk meninggal, tapi sulit karena burung tujo ini. Dan beliau terus terang juga nggak sanggup untuk langsung ngeluarin dan ngebuang burung tujo. Itu bisa beresiko besar juga untuk beliau dan merembet ke anak cucunya. Selain itu, Padula nggak menguasai burung tujo. Jadi kalau untuk sementara, selama kami mencari orang pintar yang bisa, burung tujo bisa dipindahkan ke sanak saudara-saudara. Kami ketakutan dan cuma bisa nahan tangis. Kami takut kami bakal mengalami hal yang sama sekaya nenek. Karena kita bingung, masalah ini seperti nggak ada solusi yang tepat. Singkat cerita, masalah keluarga kami ini sudah menjadi isu geger di desa kami. Entah bagaimana, nggak lama datang seorang suami istri. Panggil saja namanya Pak Ibnu. Aku awalnya bingung siapa Pak Ibnu ini. Aku sama ibu nggak kenal, mungkin tamu bapak. Tapi ternyata bukan. Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan diri. Pak Ibnu juga minta langsung bertemu nenek. Kami akhirnya ajak beliau ke kamar nenek. Di situ Pak Ibnu langsung nangis. Aku sama ibu bingung banget. Sebetulnya Pak Ibnu ini ada hubungan apa sama nenek? Pak Ibnu lalu menjelaskan. Tapi sebelumnya beliau menekankan, kalau nenek begini bukan salah nenek sendiri. Dan Pak Ibnu minta maaf yang sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi sama nenekku. Dan inti kenapa nenek bisa begini, karena pernah terjerat masalah yang nggak bisa diceritakan di sini oleh almarhum bapak dari Pak Ibnu ini. Sebut saja namanya Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi, jadi aku nggak bisa ceritain lagi ya. Intinya masalah besar waktu Pak Jamil ini masih muda, dan nenekku juga masih muda. Pak Ibnu betul-betul menyesali perbuatan ayahnya yang sampai ngebuat nenek jadi begini. Pak Jamil waktu itu benar-benar kecewa banget sama nenek, yang akhirnya dikirimi burung tujoh 3 tahun setelah nenekku menikah pada tahun 67. Tujuan dari santet burung tujoh ini juga bukan untuk orang cepat mati, tapi justru sebaliknya. Jin ini nggak langsung bereaksi, tapi ketika korbannya mendekati ajal, barulah jin ini mulai menjalankan tugasnya. Kami sebetulnya nggak mau terlarut dalam hal musyrik ini, tapi saat itu kami sudah kalut dan nggak bisa lagi mikir positif. Pak Ibnu tahu semua ini karena diceritakan ibunya. Yang sebetulnya waktu itu, ibunya Pak Ibnu pun nggak setuju Pak Jamil ngirim santet ini ke nenekku. Mengenai bagaimana caranya terlepas dari burung tujo ini, sebetulnya Pak Ibnu nggak menyarankan dipindahkan ke anak cucu dan siapapun untuk tumbal. Walaupun Pak Ibnu belum tahu juga solusinya, tapi beliau janji terus mengawal keluarga kami sampai nenek sembuh sebisa beliau. Kami cuma dapat jawaban tanpa solusi. Sementara keadaan nenek yang makin buruk seperti mayat hidup. Belum lagi warga yang selalu ketakutan teror dari sosok yang menyerupai nenekku masih berkeliaran. Bahkan orang-orang enggan lewat di depan rumahku. Singkat cerita, setahun kemudian, Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung tujoh. Sebetulnya bukan orang yang mempelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung tujoh. Di sini orang pintar itu mengklarifikasikan kalau sebetulnya burung tujoh nggak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun bisa juga untuk hal-hal baik. Seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini, burung tujoh dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gaib. Burung tujoh yang dipergunakan oleh Pak Jamil justru hanya untuk melayani dendamnya ke nenekku. Solusinya ternyata cuma satu, permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri, tapi berhubung beliau sudah meninggal, keluarga neneklah yaitu kami yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dan tulus. Nenekku harus mendatangi kuburan dari Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting setelah meminta maaf, kami diminta untuk melupakan ini jangan sampai diungkit lagi. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah masalah ini akan hilang dan nenekku pun bisa istirahat dengan tenang. Mendengar ini keluargaku seperti dapat harapan baru. Kami langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenek dibantu kursi roda dan kami ditumpangi mobil dari Pak Ibnu. Akhirnya berangkat ke rumah keluarga Pak Jamil. Di sana kami disambut karena Pak Ibnu juga sebetulnya sudah mengumumkan ke keluarganya untuk berkumpul memaafkan nenekku. Dan kami pun meminta maaf atas kesalahan dari nenekku juga. Keluarga Pak Jamil pastinya juga meminta maaf atas yang almarhum lakukan ke nenek. Pokoknya di sana kami saling memaafkan.
Setelah kunjungan kami ke sana, di rumah kami diadakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut bantu persiapan kami mengaji. Kami berdoa semoga Tuhan menghendaki nenekku. Kami akhirnya lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil, seperti keluarga sendiri. Itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah. Singkat cerita, beberapa hari setelah pengajian itu, nenekku betul-betul meninggal. Banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang waktu nenek meninggal, meminta burung tujuh yang sudah total keluar dari tubuh nenekku. Ternyata burung tujuh ini menurut orang-orang yang paham, sangat dicari-cari dan mahal. Selama proses membuangnya pun kami dibantu dengan bapak yang tadi aku ceritakan, yang keturunan pemilik burung tujuh itu. Kami juga sekeluarga gak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung tujuh tersebut, karena takut disalahgunakan lagi. Begitulah pengalaman hidupku dan keluargaku yang betul-betul gak mengenakan.